Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 3 dari kelas Hukum Islam A akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami terkait analisis terhadap beberapa pasal Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Perkenalkan, saya Wanda Hamidah. yang kedua, Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Anwar. yang ketiga saya sendiri, Syahbila Amanda Putri Rangkuti, dan yang keempat, Sultan Virgiawan. dan yang terakhir, ada saya Fajar Ramadan. Baik, selanjutnya latar belakang. Pengadilan agama merupakan salah satu badan pengadilan yang ada di Indonesia dan diperuntukkan bagi orang-orang yang beragama Islam, serta di dalamnya terdapat dua macam pengadilan, yaitu pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Pengadilan agama merupakan juga salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi rakyat atau orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Karena di dalam menyelesaikan perkara tertentu di atas adalah terkait tentang perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodakoh, dan ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, pengadilan agama hanya teruntuk orang-orang Islam saja. Ini juga tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berisi peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep teori tujuan hukum Islam, maqasid syariah, menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Yang kedua, bagaimana penerapan asas-asas dalam peradilan agama. Dan yang terakhir, bagaimana peran hakim peradilan agama dalam penerapan hukum Islam. Selanjutnya, masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama, bagaimana konsep teori tujuan hukum Islam atau maqasid syariah menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Yang pertama, pengertian peradilan agama. Peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga disebut pengadilan. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengadili dan menyelesaikan suatu perkara itulah terletak proses pemberian keadilan yang dilakukan oleh hakim, baik tunggal maupun majelis. Oleh karena itu, hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menerangkan bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan agama merupakan salah satu peradilan khusus yang ada di Indonesia. Peradilan agama ini dikategorikan khusus karena hanya mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan untuk golongan rakyat tertentu, yaitu yang beragama Islam. Dasar hukum peradilan agama dalam Undang-Undang 1945 adalah diatur dalam pasal 24 yang ada pada ayat 1 yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya, pengertian maqasid syariah atau tujuan hukum Islam. Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja, tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al-Syatibi merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu di dalam perpustakaan disebut Al-Maqasid Al-Khamsah atau Al-Maqasid Syariah, yang bisa dibaca juga Al-Maqasid Syariah, yang kadang-kadang disebut juga Al-Maqasid Syariah, yang artinya tujuan hukum Islam.
Ya, selanjutnya pembahasan mengenai konsep peradilan agama terhadap makosid syariah. Dengan lahirnya Undang-Undang Peradilan Agama, maka peradilan agama telah mandiri di Indonesia dalam menegakkan hukum berdasarkan tujuan hukum Islam bagi mereka pencari keadilan yang beragama Islam, berkaitan dengan perkara-perkara perdata dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf. Dengan demikian, umat Islam di Indonesia diharuskan untuk mengajukan kasus-kasusnya ke pengadilan agama yang menjadi wewenang pengadilan agama. Menurut Yahya Harahap, ada 5 tugas dan wewenang yang terhadap dalam lingkungan peradilan agama, yaitu yang pertama, fungsi kewenangan mengadili. Yang kedua, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah. Yang ketiga, kewenangan lain oleh atau berdasarkan atas undang-undang. Yang keempat, kewenangan pengadilan tinggi agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif. Yang kelima, bertugas mengawasi jalannya peradilan. Pada prinsipnya kekuasaan dan wewenang peradilan agama sama dengan peradilan lainnya, baik itu peradilan umum, peradilan tata usaha negara, maupun peradilan militer adalah sama. Akan tetapi, perbedaannya berada pada kekuasaan mengadili atau perkara yang menjadi wewenang masing-masing peradilan atau kewenangan absolut. Wewenang, tugas, dan fungsi dari peradilan agama dan menegakkan keadilan bagi umat Islam telah mengimplementasikan tujuan syariah hukum Islam di dalamnya. Menegakkan keadilan dengan penyelesaian sengketa atau perkara seputar harta, kekeluargaan, keturunan, dan lain sebagainya. Pengadilan agama juga telah turut andil dalam pemeliharaan kemaslahatan hidup manusia dalam menjaga hubungannya dengan manusia lain. Peradilan agama juga menjamin terpenuhi hak-hak umat Islam di Indonesia dalam berkeluarga dan bermasyarakat. Selanjutnya ada penerapan asas-asas dalam peradilan agama. Adapun terkait asas-asas yang terdapat dalam peradilan agama dalam mengemban tugasnya sebagai badan peradilan diantaranya. Yang pertama, asas personalita keislaman. Asas personalita keislaman di mana yang dapat tunduk dalam kekuasaan lingkungan peradilan agama, yakni hanya mereka yang mengakui pemeluk agama Islam. 2. Asas kebebasan. Asas kebebasan merupakan asas yang paling sentral dalam kehidupan peradilan, karena kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum. Dalam hal ini, agar hukum dapat ditegakkan berdasarkan Pancasila, akan tetapi kebebasan kehakiman bukanlah kebebasan yang babi buta, akan tetapi terbatas dan relatif. Selanjutnya yang ketiga ada asas wajib mendamaikan. Asas mendamaikan dalam peradilan agama sejalan dengan konsep Islam yang dinamakan islah. Untuk itu, layak sekali para hakim peradilan agama menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan, karena bagaimanapun seadil-adilnya putusan jauh lebih baik dan lebih adil jika perkara diselesaikan dengan perdamaian. Yang keempat, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebuah peradilan, apalagi peradilan agama yang menjadi harapan masyarakat muslim untuk mencari keadilan dengan adanya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, akan selalu dikehendaki oleh masyarakat. Penyelesaian perkara dalam peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan tidak berbelit-belit yang menyebabkan proses sampai bertahun-tahun. Biaya ringan artinya biaya yang sederhana mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Lalu selanjutnya yang kelima ada asas terbuka untuk umum. Pelaksanaan sidang terbuka untuk umum berarti setiap pemeriksaan berlangsung di sidang pengadilan. Siapa saja yang ingin berkunjung menghadiri, menyaksikan, dan mendengarkan jalannya persidangan tidak boleh dihalangi dan dilarang. Selanjutnya yang keenam ada asas legalitas dan persamaan. Pengertian makna legalitas pada prinsipnya sama dengan rule of law, yakni pengadilan mengadili menurut ketentuan-ketentuan hukum karena hakim berfungsi dan berwenang menggerakkan roda jalannya peradilan melalui badan pengadilan. Semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan mesti menurut hakim, menurut hukum.
Hakim dilarang menjatuhkan putusan dengan sesuka atau dengan selera hakim itu sendiri yang bertentangan dengan hukum. Sedangkan makna persamaan hak adalah seorang yang datang dan berhadapan dalam persidangan sama hak dan kedudukannya, tidak memandang jabatan, saudara maupun kawan, semuanya sama di hadapan pengadilan. Lalu ada peran hakim dalam penerapan hukum Islam. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dalam pasal 1 ayat 3 berbunyi, hakim adalah hakim pada pengadilan agama dan hakim pada pengadilan tinggi agama. Jabatan pengadilan agama yang dapat memutuskan suatu perkara yaitu hakim. Pengertian hakim secara Islam merupakan seseorang yang diangkat oleh orang-orang yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan gugat-menggugat secara jujur dan adil sesuai dengan ajaran Islam. Hakim dalam melakukan penegakan hukum Islam harus pula berpondasi pada hukum dasar konstitusi Undang-Undang 1945 yang diimbangi dengan pengkajian ulang dengan menyelesaikan asas-asas hukum Islam yang bersumber dari wahyu Al-Quran agar tidak menyimpang dari sumber aslinya. Lalu kesimpulan yang pertama, peradilan agama dikategorikan khusus karena peradilan agama hanya mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan golongan rakyat tertentu dalam kurung yang beragama Islam. Dasar hukum peradilan agama dalam Undang-Undang 1945 diatur oleh pasal 24 yang pada ayat menjelaskan bahwa kekuasaan hakim merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kesimpulan yang kedua yaitu, secara umum sing dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Pendekatan hukum Islam dalam peradilan agama yakni dengan teori eksistensi. Teori eksistensi yang dibuat oleh Ismail Sunni dan Icianto menegaskan bahwa keberadaan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dengan sistem dan perkembangan hukum di Indonesia. Teori eksistensi yang lahir dari realitas perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan eksistensinya yang semakin nyata dengan diperhitungkannya dan diberikannya peran dalam pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia. Hukum Islam yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan hukum nasional, yakni asas personalita keislaman, asas kebebasan, asas wajib mendamaikan, asas sederhana cepat dan biaya ringan, asas terbuka untuk umum, dan terakhir asas legalitas, yaitu asas persamaan. Kesimpulan yang ketiga, hakim di pengadilan tinggi agama adalah tugas yang mulia, karena hakim melakukan penegakan keadilan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran. Penerapan dari hukum Islam yakni pengadilan agama dilaksanakan oleh hakim. Hakim berperan sebagai yang memutuskan serta mendakwa suatu perkara. Hakim berperan dengan teori eksistensi, yakni menjalankan hukum sesuai dengan peraturan yang ada. Seorang hakim harus bijaksana dan memiliki keadilan yang tinggi terhadap pelaku suatu perkara. Apabila terhadap pelanggaran, maka harus dijatuhkan hukum seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum Islam agar memberikan manfaat atau kebaikan, yakni keadilan bagi korban, dan memberikan efek jera untuk menjadi pribadi yang lebih baik terhadap pelaku. Seorang hakim pengadilan agama harus memahami dan melaksanakan semua asas yang terdapat dalam hukum Islam. Pelaksanaan pengadilan agama yang ditangani oleh seorang hakim harus menggunakan ketentuan asas di dalam hukum Islam, yakni yang pertama dalam hukum pidana, seorang hakim harus menggunakan asas legalitas, asas larangan, dan asas praduga tak bersalah. Dalam bidang hukum perdata, seorang hakim dalam pelaksanaan keadilan harus menggunakan asas kebolehan atau mubah,
asas kemaslahatan hidup, asas kebebasan sukarela, asas menolak mudarat, asas kebajikan, dan asas keluarga. Pelaksanaan dalam peradilan agama dipimpin oleh seorang hakim dengan memperhatikan kesemua asas tersebut. Sebagai mayoritas beragama Islam, seorang hakim juga adil serta tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap masyarakat yang di luar Islam. Selanjutnya terdapat contoh kasus yang berkaitan dengan peradilan agama. Yang pertama, kasus perceraian di Bojonegoro tahun 2020 didominasi perkara istri gugat cerai suami. Data dari Pengadilan Agama Bojonegoro, jumlah total kasus perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Bojonegoro sepanjang tahun 2020 sebanyak 2.895 perkara. Dan contoh kasus yang kedua, yaitu sengketa waris yang melibatkan saudara, janda tidak punya anak, dan anak angkat di Pengadilan Agama Purworejo berakhir dengan putusan perdamaian atau akta vandading. Pengadilan Agama Purworejo menjatuhkan putusan berupa akta perdamaian atau akta vandading dalam perkara nomor 1081-PDT-G-2019-PWR pada tanggal 5 Februari 2020 atas kasus waris yang telah melalui proses litigasi yang sangat panjang dan melelahkan, bahkan sudah sampai pembuktian dan siding setempat atau disente, tetapi kemudian berakhir damai. Baik, terima kasih. Tadi adalah presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.